Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana prosedur pencairan pensiun PNS di Taspen dari awal hingga akhir. Sebelumnya, Sobat BKN juga perlu tahu nih, kalau penerimaan manfaat pensiun bukan hanya ex-PNS yang telah melalui batas usia pensiun atau BUP saja. Seperti contohnya janda duda, ahli waris, dan lainnya, mendapatkan pensiun di jabatannya. Nah, bagi Sobat BKN yang memang menerima manfaat atau ahli waris dari orang tua, atau suami maupun istri yang bekerja sebagai PNS, dan akan pensiun, baik yang memasuki BUP atau non-BUP, mungkin ada kebingungan nih, bagaimana sih cara atau prosedur pencairan dana pensiun PNS? Tonton terus sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube channel BKN ya teman-teman. Untuk membahas lebih dalam, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Layanan dan Kepesertaan dari PT Taspen Persero. Nah, di sini ada Ibu Harini ya Bu ya? Baik, selamat datang Ibu di BKN Talk hari ini. Apa kabar Ibu? Baik, Dek. Baik, Ibu, alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat ya, Bu ya, agar kita bisa memberikan info terkini terkait dengan pensiun kepada Sobat BKN. Baik, Ibu, pertanyaan yang pertama nih, Bu, bagaimana proses pengajuan hingga pencairan dana pensiun bagi PNS yang mencapai BUP nih, Bu nih? Paling Sobat BKN pasti bertanya-tanya nih, Bu ya. Gimana sih cara pengajuan atau klaim dari pensiun untuk Sobat BKN yang menjadi PNS? Silahkan Ibu, mohon izin untuk menjawab. Terima kasih Bapak Ibu peserta Taspen, khususnya para peserta ASN ya. Untuk masalah BUP ini adalah untuk peserta PNS sebetulnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah masuki usia pensiun, kurang lebih usia 58, 60, ada yang 65, Bapak Ibu bisa mengajukan lewat yang namanya kita ada aplikasi. Namanya aplikasi TOS, Taspen 1 Hour Online Services. Nah, secara digital Bapak Ibu bisa mengupload persyaratan di sana. Nah, kebetulan aplikasi TOS ini sudah sinergi, kolaborasi dengan aplikasi yang dimiliki oleh BKN, yaitu aplikasi SIASN. Sehingga sebetulnya pertek ataupun SK pensiun itu sudah diupload di SIASN. Nah, persyaratan yang perlu Bapak Ibu ajukan adalah formulir permohonan pembayaran, fotokopi KTP, untuk yang memiliki anak di atas 21 tahun harus melampirkan yang namanya surat keterangan sekolah dari universitas. Mungkin itu beberapa yang bisa diupload. Plus kalau Bapak Ibu mau dibayarkan bisa di fotokopi buku rekening untuk Bapak Ibu memilih mitra bayar yang bekerja sama dengan Taspen. Ada 44 mitra bayar. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal fotokopi, lampirkan itu, diupload semua. Hanya beberapa syarat sekarang, kalau dulu banyak, karena ini sekarang kita sudah meminimalisir daripada persyaratan. Nah, upload ini yang perlu kita sampaikan. Ke depan, di tahun ini kita kemungkinan akan melaksanakan yang namanya paperless claim. Jadi, di awal ini kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk PNS Pusat. Jadi, semua sudah tidak ada persyaratan, mereka insert di aplikasi, di mana TOS ini kita sinergi dengan aplikasi gaji di Kementerian Keuangan. Apa saja sih Bu komponen dan besaran yang diterima Bu oleh pensiunan tersebut? Siap. Bagi Bapak Ibu yang memasuki usia pensiun, ya, kami akan bayarkan yang namanya tabungan hari tua. Nah, rata-rata tabungan hari tua itu minimal tuh 3 juta, bisa sampai 95 juta karena berbeda komponen antara golongan 1 sampai 4. Ada juga yang pejabat negara, ada juga yang hakim. Seperti itu. Nah, terkait yang pensiun bulanan, pensiun pertama akan kami bayarkan semenjak PNS ini diberhentikan
bulan berikutnya akan masuki yang namanya pensiun pertama. Haknya adalah pensiun pokok. Pensiun pokok itu besarannya itu adalah 75% maksimal. Nah, perhitungannya seperti apa? 75% dari gaji pokok itu dia akan diakui setiap tahunnya 2,5%. Ya, misalkan masa kerjanya di atas 30 tahun, dia hanya diakui maksimum 30 tahun. Sehingga maksimum 75% dan minimal 40%. Nah, itu yang nanti masuk komponen yang namanya pensiun pokok. Sama seperti aktif, di pendapatan penghasilan pensiunan itu adalah tunjangan keluarga, itu terdiri dari tunjangan istri atau suami, hanya satu istri atau satu suami yang diakui 10% besarannya, sedangkan anak per anak 2%. Kalau masih memiliki 2 anak, berarti 4% untuk anak. Seperti itu, masing-masing 2% plus tunjangan beras. Masing-masing jiwa 10 kilogram. Ya, 72.420. Oke Ibu, nah sedikit pertanyaan nih Bu, jadi saya kepo nih Bu nih, kalau misalkan PNS yang memiliki 2 istri Ibu, nah itu berarti yang dibayarkan tetap yang istri pertama ya Bu ya? Tetap satu istri. Tetap satu istri ya Bu ya? Karena yang diakui, walaupun dia istri resmi ya, dua-duanya, itu yang ditunjang hanya satu. Jadi 10% dari pensiun pokok. Oke, baik Ibu. Kalau PNS yang bersangkutan itu meninggal dunia, dinyatakan sakit ya Bu ya, dan dinyatakan tidak bisa bekerja lagi karena suatu hal, gimana sih Bu proses pensiunnya di Taspen? Siap. Bapak Ibu PNS yang meninggal dunia, kepada ahli waris akan dibayarkan, dalam hal ini istri atau suami, dibayarkan namanya pensiun janda atau duda. Nanti akan diusulkan oleh instansi yang bersangkutan. Nah, sebelum masuk bulan kelima, mereka akan menerima namanya gaji terusan 4 bulan. Nanti bulan kelimanya, Taspen akan membayarkan yang namanya pensiun janda pertama. Besarannya adalah 36% dikalikan gaji pokok terakhir. Seperti itu. Seandainya nanti istri atau suami ini sudah meninggal atau menikah kembali, akan turun ke pensiun yatim piatu. Yatim piatu ini adalah anak kandung dari yang bersangkutan, dengan catatan dia maksimal usia 25, belum bekerja, belum menikah. Nah, ini nanti akan dibayarkan yang namanya pensiun yatim piatu. Nah, selain daripada itu, untuk tabungan hari tuanya juga akan kami bayarkan. Pada saat meninggal, ahli waris nanti akan menerima namanya tabungan hari tua. Saat aktif akan dibayarkan kepada istri suami, kalau masih ada, kalau enggak ke yatimnya. Nah, selain daripada itu akan kita bayarkan yang namanya asuransi kematian. Asuransi kematian ini untuk peserta besarannya 8 juta. Nah, ada sekarang sudah mulai 2015 itu kita ada program namanya jaminan kematian. Itu diperuntukkan bagi PNS yang meninggal aktif. Dia akan menerima yang namanya jaminan kematian. Besarannya seperti apa? Dia akan menerima namanya santunan sekaligus sebesar 15 juta. Terus uang duka wafat 3 kali gaji pokok. Dan tunjangan pemakaman itu sebesar 7,5 juta. Nah, selain daripada itu akan dibayarkan juga bagi beliau-beliau yang meninggal itu namanya beasiswa. Beasiswa bagi anak-anak itu maksimum 2 anak, per anak 15 juta. Nah, dengan catatan kepesertaannya ini sudah menjadi peserta jaminan kematian kita itu minimal 3 tahun. Seandainya PNS ini belum, misalkan nih ada baru nih CPNS, belum 3 tahun, sudah meninggal dan punya anak, nah ini belum bisa dibayarkan. Sesuai peraturan PP nomor 70
tahun 2015. Seperti itu, Dek Dila. Oke. Nah, Ibu tadi kita sudah Ibu jelaskan ya Bu ya terkait dengan pensiun. Saya mau bertanya nih Bu nih, bagaimana proses di Taspen jika PNS yang bersangkutan ini masih aktif tetapi sudah uzur nih Bu nih? Bagaimana Ibu? Silahkan. Uzur tuh karena sakit. Oh iya betul, siap. Jadi kalau PNS itu uzurnya karena dia dinas, akibat dinas, itu sebetulnya nggak ada masa kerja minimal. Tapi kalau dia uzur bukan karena dinas, dia harus memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Seperti itu. Jadi ini yang nanti bisa diproses untuk pensiun ke depannya. Tentunya ada proses di instansi nanti terkait keterangan sehat ini. Mungkin itu, Dek. Nah, untuk prosesnya pembayarannya sama sebetulnya, bisa melalui Taspen One Hour Online Services tadi yang bisa diakses oleh peserta, juga diakses oleh mitra bayar dan juga oleh instansi sebetulnya. Oleh semua instansi, Pemda maupun pusat. Kami sudah memberikan akses kepada beliau-beliau untuk membantu peserta. Sekaligus kami juga punya namanya kerjasama kami dengan Kemenpan. Itu adalah mall layanan publik. Kami sudah berada di 118 mall layanan publik. Jadi ini berada di Pemda-Pemda, Bapak Ibu bisa nanti mohon pelayanan di sana juga bisa, melalui digital juga bisa. Semua akses ada di genggaman tangan kita. Oke, baik. Kami ada 57 kantor cabang. 57. Ya, Selindo. Baik Ibu, hari ini sekarang kita bahas atau kita tayangkan ya Bu ya pertanyaan dari Sobat BKN yang sudah kita rangkum dan kita kemas di segmen Emang Boleh Tanya-Tanya Sul. Silahkan. Silakan Ibu Haryani untuk menjawab pertanyaan dari netizen. Oke, terima kasih. Untuk pensiunan yang meninggal dunia akan dilanjutkan ke pensiun janda duda. Jadi 4 bulan pertama semenjak dia meninggal itu akan dibayarkan namanya pensiun terusan 4 bulan. Besarannya sama dengan yang diterimakan waktu beliau pensiun sendirinya. Nah, selain daripada itu akan dibayarkan yang namanya uang duka wafat, besarnya 3 kali penghasilan. Juga akan ditambahkan manfaatnya tabungan hari tua, tetapi asuransi kematiannya. Karena yang meninggal adalah peserta Taspen, dia berhak 8 juta. Nah, untuk pensiunnya ke janda duda, itu 36% dari gaji pokok itu akan kami bayarkan di bulan kelima. Nah, kalau janda duda ini menikah kembali atau meninggal, akan dilanjutkan ke ahli waris lainnya yang masih ada, yaitu anak-anaknya. Nah, anak-anak ini adalah mereka yang masih berusia maksimum 25 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Namun kalau dua-duanya ini ada pensiunan nih suami istri, harus memilih salah satu. Oh, jadi pensiun tidak bisa yatimnya. juga ya, Bu, ya? Iya. Harus memilih salah satu yang menguntungkan, artinya yang lebih besar penghasilannya. Seperti itu. Oke, baik. Saya juga baru tahu nih Bu, ternyata nggak bisa diklaim dua-duanya ya Bu ya? Iya. Kalau untuk terusan ke anaknya ya Iya, Bu ya? harus salah satu. Oke, nah saya mau bertanya nih Bu, kriteria yang disebut dengan ahli waris pensiunan bagi PNS itu seperti apa Bu? Ya, Kriterianya. untuk PNS, kriteria ahli warisnya adalah istri atau suami, anak-anak, atau orang tua. Orang tua ini khusus untuk PNS
yang meninggal tewas tidak memiliki istri atau anak. Nah, besarannya adalah 20% dari pensiun janda duda. Nah, ini akan dibayarkan ke orang tua. Seandainya orang tuanya sudah cerai, maka akan dibagi setengah bagian. Seperti itu kriteria ahli warisnya. Oke Ibu, sebenarnya saya juga kepo nih Bu, sebenarnya pensiunan itu turun ke ahli warisnya itu sampai kapan sih Bu? Batas waktunya? Nah, untuk batasan pensiun itu sampai beliau-beliau meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia bisa dilanjutkan lagi ke janda dudanya. Juga demikian sampai beliau-beliau ahli waris janda duda ini meninggal dunia. Dengan catatan beliau-beliau tidak menikah kembali dan masih sugeng, masih sehat, belum meninggal dunia, seperti itu. Kalau meninggal dunia atau menikah lagi, itu bisa turun sampai yatim piatu. Nah, yatim piatunya dengan batasan usia sampai usia 25 tahun. Dengan catatan belum bekerja dan belum menikah. Seandainya yatimnya masih ada beberapa, itu bisa turun ke adiknya. Sampai adik-adiknya ini usianya mentas semua sampai usia 25 tahun tadi, belum menikah dan belum bekerja. Baik, berarti saya juga baru tahu nih Bu, ternyata kalau anaknya tuh banyak, itu bisa nurun ya Bu ya, sampai Bisa. yang paling kecil ya Bu? Iya. Dengan catatan sebelum usia 25 tahun dan belum bekerja ya Bu ya? Oh iya, saya ingat. Kalau dua-duanya adalah pensiunan, kan ada ini Bapak Ibu yang dua-duanya PNS, dua-duanya pensiun, meninggal ini. Nah, nanti orang tua ini yang sudah meninggal, ini nggak bisa diklaim ke yatimnya si A, yang satu yatim si B. Harus salah satu memilih yang menguntungkan dengan penghasilan yang lebih besar. Seperti itu untuk pensiun yatimnya. Oh gitu, nah berarti Sobat BKN udah harus tahu ya Bu ya, atau sudah tahu nih ternyata kalau misalkan pensiunan itu nggak bisa dua-duanya ya Bu ya diklaim. Untuk yatim piatu. Nah oke Ibu, tadi kita sudah dengar pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya, dan sudah dijawab oleh Ibu. Sekarang kita mau games opini atau fakta nih Bu. Siap. Oke, saya akan bertanya ya Bu ya, yang pertama, program pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan dan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Itu fakta atau opini Ibu? Itu fakta. Fakta ya Bu ya. Bisa disebutkan Ibu, dijelaskan sedikit Ibu? Fakta karena PNS waktu aktif, beliau-beliau itu dipotong dari penghasilannya itu 3,25% untuk program tabungan hari tua. Nah, itu dibayarkan waktu beliau-beliau pensiun, ya, ataupun akan dibayarkan waktu beliau-beliau meninggal aktif tabungan hari tua, ataupun waktu beliau-beliau keluar dalam hal ini tidak mendapatkan pensiun, tapi mungkin beliau-beliau ada keluar, ada wirausaha dan lain sebagainya, akan kita kembalikan iurannya, plus karena dia tidak berhak pensiun akan kita kembalikan yang namanya pengembalian dana pensiunnya, karena pensiun itu PNS dipotong 4,75%. Nah, kondisi sekarang ini iuran itu dikelola oleh Kementerian Keuangan, seperti itu. Ibu. Nah, yang kedua nih Bu, fakta atau opini ya Bu ya, proses klaim pensiun di Taspen terlalu rumit dan memakan waktu lama. Fakta atau opini Ibu? Itu opini. Opini ya Bu ya. Karena proses klaim sekarang itu sudah sangat mudah karena semua digital ya. Kita ada namanya digital Taspen 1 hours online services, itu bisa diakses dimanapun oleh siapapun. Nah, kalau Bapak Ibu mau minta bantuan, itu bisa dibantu oleh teman-teman, baik itu di instansi, di Pemda, atau mitra bayar kami. Kita ada di 57 kantor cabang dengan mitra bayar 44 mitra bayar perbankan dan pos. Mereka bisa membantu mengakses untuk persyaratannya maupun pembayaran klaim manfaatnya. Nah, Taspen juga sudah ada ini yang namanya kita bekerja sama dengan Kemenpan, itu
mall layanan publik. Kita sudah berada di 118 mall layanan publik yang tersebar di seluruh Pemda. Seperti itu. Nah, kita ada 55 mall layanan publik. Kita support SDM kita di sana secara permanen. Oke, baik. Berarti tidak rumit ya, Bu ya? Tidak rumit. Sobat BKN bisa mengaksesnya Iya. secara online dan semuanya digital ya, Bu? Siap. Dan Taspen itu sangat mudah. 1 jam sudah langsung dibayarkan. Seperti itu. Oke, Ibu, ini fakta dan atau opini yang ketiga ya, Bu ya. Penerima pensiun juga mendapatkan gaji 13 dan THR dari Taspen. Ini fakta atau opini, Bu? Itu fakta. Fakta ya, Bu Ya, bahwa pensiunan tidak perlu khawatir. Saat mau hari Lebaran, itu Taspen akan membayarkan yang namanya THR. Nah, pensiun 13 juga akan kami bayarkan saat akan pembayaran SPP sekolah. Nah, itu akan kita bayarkan. Mungkin itu. Setiap tahun akan kami bayarkan sesuai penghasilan bulanan beliau-beliau. Dengan catatan tidak boleh ada potongan apapun selain potongan pajak. Berarti kalau misalkan ada yang meminjam dari bank itu tidak bisa ya, Bu ya? Tidak boleh dipotong. Berarti harus clear ya, Bu? Iya, clear karena itu untuk beliau-beliau kan. Baik, Ibu. Luar biasa Ibu hari ini. Terima kasih Ibu ya atas kesempatan pada hari ini.